السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pagi hari ini adalah pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sepanjang hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah memulai pagi ini dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut al-ilmu syar'i. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita akan memasuki hadis yang ke-7 dari Al-Fatawa An-Nabawiyah fil Masail Al-Aqadiyah, fatwa-fatwa Nabi dalam masalah aqidah. Hadis yang ke-7 ini adalah yaitu Asyirkul Akbar, Asyirku Akbarudz Dzunub. Syirik, judulnya adalah syirik, dosa yang paling besar. Mari kita baca hadisnya ayuhal ikhwah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'altu aw su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi 'inda Allah akbar. Wahai Rasulullah, dosa yang paling besar di sisi Allah itu apa? Atau apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian para sahabat agar mereka bisa terhindar, bisa menjauhkan diri dari dosa-dosa. Karena tidak mungkin kita akan bisa menjauhkan diri dari sesuatu kalau kita belum mengenal sesuatu itu. Lalu Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yang pertama adalah engkau mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Dia yang menciptakanmu. Subhanallah, betapa jahatnya manusia, betapa kurang akalnya manusia ini, dan betapa kurang ajarnya manusia ini. Allah yang menciptakannya, lalu ia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya lagi dia, thumma ay, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersamamu. Na'udzubillah. Ini adalah orang yang sangat-sangat buruk. Kenapa demikian ayuhal ikhwah? Karena dia lupa bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencatat rezeki manusia sejak dia ada di dalam perut ibunya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengkhawatirkan rezeki seolah-olah dia yang memberi rezeki kepada anak dan istrinya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu narzuquka wa iyyahum. Kami yang memberimu dan memberi mereka rezeki, bukan kita yang memberi mereka rezeki. Kita hanya mencarinya dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Kemudian
Yang bertanya lagi dia, thumma ay, apa lagi? Nabi menjawab, antuzaniya bihalilati jarik. Yang ketiga adalah engkau berzina bersama wanita-wanita tetanggamu. Tetangga adalah orang yang paling besar haknya. Ketika kita membutuhkan bantuan, maka tetanggalah yang paling pertama akan membantu kita. Maka mereka itu memiliki hak yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril senantiasa terus-menerus berpesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga hampir saja aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian dari warisan. Ini menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat-sangat mengerikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Qalu man hum ya Rasulullah, khabu wa khasiru. Siapa mereka itu ya Rasulullah, semoga dia rugi dan tidak beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Orang-orang yang tidak aman tetangga-tetangganya dari gangguan-gangguannya. Tetangga tidak boleh dia melihat sesuatu yang dia tidak suka lihat. Dia tidak boleh mendengar sesuatu yang dia tidak suka dengar. Kecuali masalah dakwah, masalah kajian, dia suka atau dia tidak suka, dia harus mendengarnya. Tetangga tidak boleh dia mencium sesuatu yang dia tidak suka cium. Jadi tetangga memiliki hak yang sangat besar yang harus kita jaga. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa nazalat hadhihi al-ayah tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Yang artinya adalah, dan mereka orang-orang yang tidak memohon berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyeru kepada selain Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang luar biasa ini ayuhal ikhwah? Yang pertama, kasyafa sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-futya al-jami'ah an hadhihi al-mas'alah. Di dalam fatwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kita tentang masalah yang sangat besar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Wa bayyana fiha ayya tilka adh-dhunubi ashaddu khataran 'ala al-'abd. Di mana di dalam fatwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bentuk atau jenis dosa yang sangat-sangat besar, yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita fatwa-fatwa seperti ini, penjelasan-penjelasan seperti ini, tujuannya tidak lain adalah agar kita menjauhi hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa buruknya dosa syirik agar kita menghindari kesyirikan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dosa zina agar kita menjauhi zina itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang dosa riba agar kita menjauhi riba itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam fatwa ini dia menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk atau jenis-jenis dosa yang sangat besar di sisi Allah agar kita hindari. Kemudian wa a'zamu atharan alaihi,
dan yang paling besar pengaruhnya bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ala wa huwa syirku billahi azza wa jal, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya dan yang paling besar pengaruhnya terhadap seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din azzakumullah. Barang siapa yang mengira bahwa orang yang musyrik itu dia bahagia, ini dia salah akalnya. Dia tidak sehat akalnya. Tidak mungkin orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dia akan hidup bahagia, tidak mungkin. Ya, ikhwani fid din azakumullah, kita harus meyakini bahwa kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberinya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Semakin hamba itu mentauhidkan Allah, maka dia akan semakin bahagia hidupnya, semakin tenang hidupnya. Lihat ayo ikhwah, bagaimana kehidupan para sahabat. Ya, tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat itu mereka stres. Padahal mereka sehari kadang-kadang makannya satu kali. Bahkan bisa jadi dalam satu hari mereka tidak makan sama sekali, atau 2 hari tidak makan sama sekali. Namun mereka tetap bahagia. Tidak pernah mereka sedih, tidak pernah mereka susah. Tidak seperti kita di zaman sekarang ini. BBM naik, susah kita. BBM turun, susah kita. Kita susah-susah terus. Ya, susah ketika dia naik, susah ketika dia turun. Kapan kita akan tenang kalau begini ya ikhwan? Ya, maka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan tenang. Ikhwani fid din a'azzakumullah, pernah kita sampaikan di sini ketika seseorang masuk ke masjid lalu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan. Lalu sahabat itu dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ayyu na'imin sanus'alu anhu. Kenikmatan yang mana yang Allah akan tanyakan kepada kita? Karena makanan kita hanyalah korma dan air putih saja. Kemudian wa asyafuna ala a'taqina, dan pedang kami berada di pundak kami. Maksudnya kami tetap siap bertempur, berperang. Wal aduwwu muhdiqun bina, sementara musuh-musuh mengelilingi kami, mengelilingi kita. Artinya dia tidak pernah bermain-main. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dzalika sayakun. Meskipun demikian itu pasti kalian akan ditanya nanti. Jadi ikhwani fid din azakumullah, meskipun demikian mereka tidak pernah merasa susah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia mengatakan bahwa terkadang 3 bulan purnama dalam 2 bulan tidak ada asap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masak berarti. Namun tidak pernah di antara mereka yang mengeluh, ya Rasulullah, tidak ada makanan yang kita makan. Ya Rasulullah, cerailah kami tidak tahan lagi. Ya, masak sekian lama kita tidak pernah masak. Ya, tidak ada mengatakan demikian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berhasil mendidik mereka dengan didikan tauhid, berhasil menanamkan tauhid di hati mereka sehingga dunia ini tidak berarti bagi mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Kesyirikan akan membuat seseorang itu sengsara di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia sudah cukup dia menjadi budak kepada selain Allah. Dia menjadi hamba untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh dia menghambakan diri kecuali kepada Allah. Manusia apabila dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, imma dia akan menjadi hamba bagi syaitan atau dia akan menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Tidak lain itu, tidak ada lain. Imma menghambakan diri kepada Allah atau menghambakan diri kepada syaitan,
atau menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Orang-orang yang mengatakan saya ingin bebas, ya, saya tidak mau sholat, sholat ini mengikat, ya, Islam ini mengikat. Subhanallah, ya, manusia yang paling merdeka itu adalah manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Kalau dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia akan menghambakan dirinya kepada selain Allah, imma kepada syaitan atau kepada hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang mengatakan saya ingin bebas, sesungguhnya dia menghambakan dirinya kepada syaitan, nas'alullah salam al-afiyah, atau dia menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, jadi syirik ini memiliki pengaruh yang sangat berbahaya dalam kehidupan seorang muslim, karena dia telah menghambakan dirinya kepada selain Allah. Kemudian واتخاذ ند معه في العبادة وذلك من جهتين. Dan bagaimana kesyirikan itu bisa menjadi dosa yang sangat besar, ya. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Itu dipandang dari dua sisi, kata Syekh. Yang pertama, taqdimuhu ala ghairihi min adz-dzunub wa tasdiruhu al-jawab bihi. Yang pertama di sini dosa yang besar yang pertama, karena Abdullah bin Mas'ud dia bertanya, ya Rasulullah, dosa yang paling besar itu apa? Maka disebutkan urutan yang pertama adalah syirik. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, wurudul jawabi ala as-sa'il bina'un ala al-wasf alladhi dzakarahu fi istifta'ihi wa huwa kibarudz dzunub. Kemudian di sini juga Abdullah ibnu Mas'ud yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW dosa-dosa yang paling besar. Maka dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makhatir wa masawi asy-syirk katsirah. Bahaya dan kejelekan kesyirikan ini sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Ingat ayo ikhwah, bahwa Nabi SAW mengatakan adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka itu artinya semakin besar kezaliman kita, maka semakin besar, semakin gelap pula yang kita akan rasakan. Nas'alullah salam al-afiyah. Dan kesyirikan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Maka itu artinya pelakunya dia akan merasakan kegelapan yang sangat gelap. Karena semakin besar dosa kita, semakin besar kezaliman kita, maka semakin gelaplah yang kita akan rasakan di akhirat nanti. Ya. Maka dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Maka itu artinya orang yang melakukan kesyirikan, dia akan merasakan kegelapan yang sangat gelap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. La ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita di dunia apabila listrik itu mati, kita merasakan kegelapan yang luar biasa. Kita tidak nyaman. Lalu bagaimana kalau nanti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berada di tempat yang gelap? Gelapnya akhirat tidak seperti gelapnya dunia. Ya. Kemudian wasyirku la yaghfiruhullah. Kesyirikan ini juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kecil ataukah dia besar? Ya, mungkin besar ini sudah jelas nyata. Tapi dosa yang sangat berbahaya adalah dosa kecil. Syirik kecil. Ya. Kalau syirik besar itu nyata dia. Minta di kuburan, membawa ajimat, meminta berkeris dan yang lain-lainnya. Insya Allah kita semua terhindar dari itu. Ya. Insya Allah kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Namun ada yang sangat lebih berbahaya, yaitu dosa yang kecil, syirik kecil. Nabi SAW
pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang top imannya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ala unabbi'ukum bima huwa akhwafu indi alaikum minal masihid dajjal. Maukah aku tunjukkan, maukah aku beritahu kalian terhadap sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada ad-dajjal. Dajjal ini merupakan fitnah yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dia mengingatkan umatnya tentang ad-dajjal. Namun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi yang paling sempurna penjelasannya tentang ad-dajjal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal itu dia buta sebelah. Yang sebelah lagi dia katarak tertutup, berarti dua-duanya ada cacatnya. Kemudian dajjal di keningnya tertulis apa? Kafara, dia kafir. Kemudian dajjal itu dia pendek, tidak ideal badannya, kakinya bengkok, rambutnya keribu, ya. Kemudian dia gendut, tidak ideal badannya. Jadi banyak sekali cacatnya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa dajjal ini yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, katakan kepadanya, perbaiki dulu cacat-cacatmu, cacat-cacat yang ada di tubuhmu ini. Ya. Kalau memang engkau Tuhan, ya, perbaiki cacat yang ada di tubuhmu. Kakinya bengkok, X kakinya. Kemudian badannya gendut. Badan yang gendut kan tidak ideal itu. Kemudian dia mandul. Ya, ini semua cacat. Ya, engkau mengatakan dirimu sebagai Tuhan, silakan perbaiki dulu cacat yang ada pada tubuhmu. Cacat yang ada pada tubuhmu saja engkau tidak bisa perbaiki. Bagaimana engkau bisa menjadi Tuhan? Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, maukah aku beritahu kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, beritahu kami. Lalu Nabi SAW mengatakan, yaitu an yaqumar rajulu fayusalli wa yuzayyinu min salatihi lima yara min nadharir rajuli. Yaitu seseorang yang salat, kemudian dia perbaiki salatnya. Kenapa? Lima yara min nadharir rajuli, karena ada orang yang melihatnya. Dia memperbaiki salatnya bukan karena Allah, bukan ingin meraih ridha Allah, tapi dia memperbaiki salatnya itu semata-mata karena ada orang yang melihatnya. Ini namanya apa? Ini namanya riya. Ya, dia beramal supaya dia dilihat oleh orang lain. Demikian juga sum'ah. Dia beramal supaya dia dipuji oleh orang lain. Ada juga yang lebih berbahaya daripada riya dan sum'ah. Apa itu? Ujub, yaitu bangga. Ya, bangga terhadap dirinya. Ketika dia melakukan suatu ibadah, dia bangga. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya hal ini. Allah membangunkan saya di tengah malam karena saya adalah orang yang berhak untuk dibangunkan. Na'udzubillah. Dan ikhwani fiddin azakumullah, ujub ini lebih berbahaya daripada sum'ah dan riya. Karena riya itu harus ada orang melihatnya baru ada riya. Sum'ah harus ada orang memujinya baru dia ada sum'ah. Kalau ujub ini adalah meskipun dia sendiri-sendiri tidak ada orang melihatnya, bisa dia ujub. Apa contohnya? Misalnya di tengah malam dia bangun. Ya, di tengah malam dia bangun, kemudian dia salat, Allahu Akbar. Kemudian dia baca Al-Fatihah, lalu dibisikkan oleh syaitan, kamu ini adalah orang yang paling saleh di komplek ini. Lihat, semua orang tidur kamu bangun. Kamu ini adalah orang yang paling taat kepada Allah. Besar kepalanya. Ini namanya ujub. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tidak berdosa,
maka aku akan khawatirkan terhadap kalian yang lebih besar, lebih berat daripada dosa itu. Apa itu? Yaitu al-ujub. Al-ujub kata Rasulullah SAW. Ujub, ujub, ujub. Disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW karena saking bahayanya ya ikhwah yang namanya ujub ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Tidak mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan nabi, dengan malaikat, dengan Jibril atau dengan apa saja, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa semua dosa-dosa di bawah kesyirikan. Mencuri, berzina dan yang lain-lain, itu semua di bawah kesyirikan. Ya, bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesyirikan ini, kalau dia mati sebelum dia bertobat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa yang lainnya, kalau dia meninggal dunia sebelum dia tobat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bisa jadi sebelum dia meninggal dunia, ya, Allah memberinya musibah-musibah yang menghapus dosa-dosanya. Ya, diberi dia musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikannya sabar sehingga dosa-dosanya itu terhapus. Tapi kalau dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah. Dan ikhwani fi din azakumullah, kita sebagai seorang mukmin, kita harus punya rasa khawatir dan takut terhadap kesyirikan ini. Ya, lihat Nabi Allah Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi. Ya, kemudian dia merupakan kalimullah, orang yang diajak berbicara, dia merupakan khalilullah, kekasih Allah. Ya, namun lihat bagaimana khawatirnya terhadap kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa Ibrahim alaihissalam mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah itu apa katanya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah patung. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon kayu, menyembah besi, menyembah apa saja. Ya. Na'udzubillah. Kemudian innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya patung-patung ini telah menyesatkan banyak manusia-manusia. Jadi kita harus merasa khawatir dari kesyirikan ini. Kalau Ibrahim saja yang merupakan bapaknya para nabi dan merupakan khalilullah, kekasih Allah, khawatir dari kesyirikan, masa kita yang bukan nabi, bukan bapaknya nabi, bukan anaknya nabi, akan aman dari kesyirikan? La ilaha illallah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim alaihissalam, ya, menjadikan kalimat la ilaha illallah ini senantiasa berada di anak-anaknya, di anak cucunya, ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali satu saat. Lihat ayolah ikhwah, ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam menyampaikan la ilaha illallah, mengajarkan la ilaha illallah ini kepada anak cucunya. Kalau sudah tertanam la ilaha illallah itu, kita telah menanamkan la ilaha illallah kepada anak cucu kita, seandainya satu saat nanti dia menyimpang, maka dia akan kembali karena sudah punya dasar la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada la ilaha illallahnya sama sekali, jika dia menjauh, dia tidak akan kembali. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.